Sallallahu Ya Allah, kami bersyukur telah Kau beri panjang umur kepada kami sehingga kami berjumpa lagi dengan bulan Rajab. Semoga Kau perjumpakan kami dengan bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Di tahun-tahun yang akan datang terus jumpakan kami dengan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sampai kelak tiba saat kami Kau panggil pulang. Semoga Kau matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami memohon ya Allah kelak jangan Kau jauhkan rahmat-Mu atas kami semua. Jangan Kau pandang dari dosa dan kesalahan kami, tapi pandanglah malam hari ini kami berkumpul di tempat ini, kami duduk di dalam satu majelis dzikrullah wa dzikru rasulih. Kami berselawat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang telah Kau perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semoga inilah yang kelak akan menjadikan sabab, akan menjadikan sababiah. Kau berikan rahmat-Mu atas kami semua, karena hanya rahmat inilah yang akan menyelamatkan kami dunia sampai kelak di akhirat, agar kami bisa masuk ke dalam surga-Mu. Ini semua karena rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Tidak ada satu amal dari kami yang bisa menjamin kami masuk surga. Entah itu solat kami, puasa kami, zakat kami, tapi harus kami lakukan ya Allah. Karena inilah yang akan menjadikan sababiah kami mendapatkan rahmat-Mu. Seperti apa yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW, la badhilu ahada minkum amaluhul jannah wala yajruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Tidak ada satu amal dari kita, kata Rasulullah, yang menjamin kita bisa masuk surga. Wala yajruhu minan nar. Tidak ada amal kita satupun yang menjamin kita selamat dari api neraka. Bahkan Rasulullah mengatakan wala ana illa birahmatin minallah. Aku saja, kata Rasulullah, masuk surga karena rahmat yang diberikan Allah kepadaku, kasih sayang, belas kasihan yang diberikan kepadaku. Ini Rasulullah, bagaimana nasib kita ini? Sedangkan Rasulullah kalau mau mengatakan dari solatku ya Allah yang menjadikan aku masuk surga, pantas karena solatnya Rasulullah pantas mendapatkan surga, puasanya Rasulullah pantas, tapi kita semua. Maka jangan pernah tinggalkan ibadah mahdoh. Siapa yang tiap malam solawat tapi masih meninggalkan solat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, kau tidak akan mendapat kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jadi pecinta yang sesungguhnya, seperti apa yang dikatakan Rasulullah, alladzina amanu bi walam yarawni, kata Rasul. Orang yang beriman kepada aku walau tanpa pernah berjumpa dengan aku. Siapa yang beriman dengan Rasulullah? Orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, selalu menjalankan ibadah mahdoh, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para pecinta yang sesungguhnya. Ketika dia perbanyak sholawat, maka dia kelak akan beruntung. Ketika dia akan dipanggil pulang oleh Allah, ketika sudah nazak, ketika nyawa sudah mau lepas dari tubuhnya, orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kelak kau akan melihat bagaimana sholawat kamu yang kau ucapkan di dunia ini kelak akan menolong kamu kelak ketika sakaratul maut. Karena iblis menugaskan pasukannya ketika umatnya Nabi Muhammad sakaratul maut, bukan sedikit, 70.000 iblis yang dikerahkan untuk menggoda umatnya Nabi Muhammad ketika sakaratul maut, agar umatnya Nabi Muhammad mati dalam keadaan su'ul khatimah. Siapa yang menolong kita, wahai ibu?
Rasul SAW akan hadir menunggui kita. Rauhaniyah Nabi Muhammad akan hadir ketika kita akan mati, ketika akan sakaratul maut, dan setan laknatullah 70.000 setan melihat kehadiran Nabi Muhammad akan lari tunggang langgang. Maka kita insya Allah akan dituntun Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kematian. Maka jangan main-main dengan majlis selawat. Kita boleh bergembira di sini dan wajib bergembira kalau di majelisnya Nabi Muhammad. Ojo merengut, ojo kelingan donya. Yuk duduk di majelis ini kita berselawat karena kerinduan dan kecintaan kita kepada Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dirindukan Nabi Muhammad, wahai saudaraku. Umat yang penuh dengan dosa dan kesalahan seperti kita ini, umat yang tidak berilmu ini, umat yang amaliyah, umat akhir zaman, tidak bisa seperti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'un, para ulama dulu tidak bisa. Tapi kita dirindukan Nabi Muhammad SAW. Karena apa dirindukan itu? Karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad tanpa pernah berjumpa dengan Nabi, tanpa pernah bertemu dengan Nabi, tanpa pernah melihat Nabi Muhammad. Dia jaga kecintaannya sampai datangnya kematian. Maka Rasulullah merindukan. Bahkan dikatakan Rasulullah di depannya para sahabat, "Ihwani, aku rindu kepada saudaraku." Dan sempat membuat cemburu sahabat. Bukankah kita ini ya Rasulullah sahabatmu? La, kata Rasulullah, antum ashabi. Kau adalah sahabatku. Tapi umat akhir zaman adalah saudaraku, umat yang aku tunggu-tunggu. Semoga kita kelak termasuk orang yang berhak meminum air telaganya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kita tidak hidup di zaman Nabi. Kita tidak pernah memandang bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Kita hanya membaca di Al-Quranul Karim, di tarikh, di sejarah, di hadis-hadis kita tahu tentang Nabi Muhammad. Apakah kita pernah berjumpa dengan Nabi? Seperti para sahabat yang langsung sholat di belakangnya Nabi, melihat bagaimana wajahnya Nabi Muhammad SAW, akhlaknya Nabi Muhammad. Dah. Tapi kita mencintai Nabi Muhammad. Makanya cinta itu bawa yang sesungguhnya, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad, alladzina amanu bi walam yarawni. Orang yang beriman kepadaku, kata Rasulullah, yang aku rindukan kelak, walau tanpa pernah melihat aku, berjumpa dengan aku. Dulu sahabat, ibu, wahai saudaraku, di zaman Nabi, dia jaga imannya sampai datangnya kematian. Dia bisa bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad. Dia bisa bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad. Dia jaga imannya sampai datangnya kematian. Haram jasadnya tersentuh api neraka, bersentuhan dengan kulitnya Nabi. Tapi syaratnya dia jaga imannya sampai datangnya kematian. Kita nasib kita gimana? Bisakah kita bersentuhan dengan kulitnya Nabi? Tidak bisa. Tapi hati kita bisa bersentuhan dengan hatinya Nabi Muhammad SAW, dengan menjaga kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dirindukan Nabi Muhammad. Tidak pernah lihat dulu sahabat berjuang, berperang bersama Nabi. Tidak ada yang takut dengan nyawanya karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat ada yang berangkat perang berdoa, ya Allah matikan aku di medan pertempuran. Itu banyak sekali yang ingin mati di medan pertempuran karena ingin mendapat harumnya surga karena berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Kita bagaimana berjumpa Nabi? Apakah kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad? Maka tiap malam kita mengharap bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa terus, fa ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidihi. Kita minta agar Rasulullah tampakkan wajahnya kepada kita sebelum datangnya kematian. Apakah jenengan bisa berjumpa dengan Nabi? Tapi jangan putus asa, terus minta. Semoga Allah perjumpakan kita dengan baginda Nabi Muhammad walau lewat mimpi sebelum datangnya ajal kita. Ya Habibi ya Rasulullah, walaupun kami umatmu penuh dengan dosa dan kesalahan, tapi kami yakin yang hadir ini kalau dibelah dadanya, di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, ada kerinduan kepada Nabi Muhammad. Maka izinkan kami ya Rasulullah untuk bisa memandang wajahmu, tampakkan wajahmu walau lewat mimpi-mimpi kami, walau hanya sebentar ya Rasulullah, walau hanya sebentar tampakkan wajahmu sebelum datangnya ajal kami. Barang siapa
yang bisa berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi betul-betul itu adalah Nabi Muhammad, maka insya Allah dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi